Halo semuanya, selamat datang di Fakta Waktu. Hari ini kita akan membahas kaca. Kaca adalah benda sehari-hari yang sering kita gunakan. Tapi tahukah kamu sejarah panjang kaca? Kaca pertama kali ditemukan lebih dari 3.500 tahun lalu. Itu dimulai di Mesir kuno sebagai bahan perhiasan. Masyarakat Mesir belum tahu cara membuat kaca transparan. Kaca pertama ini berwarna biru atau hijau. Orang Mesir menggunakan kaca untuk membuat perhiasan. Selama berabad-abad, kaca tidak digunakan untuk jendela. Baru pada zaman Romawi, kaca digunakan untuk jendela. Namun, kaca jendela sangat mahal dan langka. Hanya orang kaya yang bisa memiliki kaca jendela. Pada abad pertengahan, kaca digunakan di gereja. Kaca patri digunakan untuk menghias jendela gereja. Kaca patri menjadi simbol agama dan seni. Teknologi pembuatan kaca semakin berkembang di Eropa. Kaca mulai digunakan untuk alat ilmiah pada abad ke-16. Teleskop pertama dibuat dengan menggunakan kaca. Mikroskop juga menggunakan kaca untuk melihat objek kecil. Kaca membantu para ilmuwan mempelajari dunia mikroskopis. Namun, kaca masih sulit diproduksi dan mahal. Baru pada abad ke-17, teknologi pembuatan kaca berkembang. Inggris menemukan cara membuat kaca lebih transparan. Pada abad ke-19, produksi kaca mulai meluas. Kaca jendela menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan kaca, rumah bisa lebih terang dan sejuk. Namun, perubahan terbesar terjadi pada abad ke-20. Kaca mulai digunakan dalam desain arsitektur modern. Gedung pencakar langit menggunakan kaca sebagai bahan utama. Kaca memungkinkan cahaya masuk lebih banyak ke dalam gedung. Bangunan modern menjadi lebih terbuka dan transparan. Teknologi kaca juga mulai diterapkan dalam dunia elektronik. Layar ponsel dan TV menggunakan kaca sebagai komponen utama. Bahkan, kaca digunakan dalam pembuatan kamera dan lensa. Layar kaca kini jauh lebih kuat dan tahan lama. Gorilla Glass adalah kaca yang digunakan pada ponsel. Kaca juga digunakan untuk mobil dan pesawat terbang. Dengan kaca, jendela kendaraan jadi lebih aman dan kuat. Kaca kini semakin multifungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ada kaca yang bisa menahan sinar UV berbahaya. Kaca juga digunakan dalam pembuatan solar panel. Kaca membantu mengubah cahaya matahari menjadi energi. Kaca yang lebih tipis dan ringan ditemukan baru-baru ini. Bahkan, ada kaca yang bisa berubah transparansi. Kaca pintar bisa digunakan untuk mengatur pencahayaan. Inovasi ini membuka kemungkinan desain rumah masa depan. Teknologi kaca terus berkembang pesat hingga hari ini. Selain fungsinya, kaca juga menjadi simbol kemajuan. Dari zaman kuno hingga kini, kaca berperan besar. Kaca juga digunakan dalam alat medis, seperti lensa. Lensa kontak menggantikan kacamata dengan kaca tipis. Selain itu, kaca digunakan untuk alat bedah. Di masa depan, kaca bisa lebih canggih lagi. Mungkin akan ada kaca yang bisa menyimpan data. Kaca yang bisa menjadi layar interaktif di rumah. Teknologi seperti itu sudah mulai diuji coba. Di masa depan, kaca bisa mengubah cara kita hidup. Selain itu, kaca akan terus menjadi bahan penting. Kaca tidak hanya untuk bangunan, tetapi juga seni. Kaca patri masih menghiasi banyak gereja besar. Di masa lalu, kaca dianggap barang mewah. Sekarang, kaca bisa ditemukan di hampir setiap rumah. Jadi, setiap kali melihat kaca, ingat sejarahnya. Kaca adalah simbol dari inovasi dan kemajuan. Tanpa kaca, dunia modern kita tidak akan sama. Dari rumah hingga teknologi, kaca selalu ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kamu semakin menghargai benda transparan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, ya.